Neng atuh sia teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhar rahimakumullah, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itstu liutamima makarimal akhlak, amma ba'du. Hai. Naon jol hai. Alah aing we nu diharupna urang Jepang hungkul. Padulit teuing. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, saudara-saudara seagama yang dimuliakan Allah. Hari ini saya diminta untuk memberikan ceramah rohani, bimbingan keagamaan. Da maneh mah teu ngadarengikeun kabeh malotret atuh lieur aing. Sebenarnya saya bukan ahli. Barangkali yang hadir di sini juga sudah mendengar bahwa saya itu bukan kiai. Saya cuman seniman, artis, pelawak, bintang film. Iya. Naon atuh baru aya penceramah pakai sweet-sweet. Nah dikiranya saya teu bisa. Nah, baiklah. Di dalam kesempatan kali ini saya ingin membawa kepada yang hadir sebuah kisah yang pernah terjadi di masa pemerintahan Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, yaitu kisah seorang panglima Islam, Jenderal Khalid bin Walid. Jenderal Khalid bin Walid seorang jenderal yang ditakuti lawan dan dicintai kawan. Namanya harum kemana-mana. Kalau beliau datang ke suatu tempat disambut dengan meriah. Hidup Khalid bin Walid, hidup Khalid bin Walid, kira-kira begitu. Once time, satu waktu, maaf pakai bahasa Inggris, maklum pendidikan Amerika. Satu waktu Jenderal Khalid sedang berada di garis depan medan peperangan. Tiba-tiba secara mendadak datang sebuah surat perintah dari Panglima tertinggi Sayyidina Umar bin Khattab. Isinya singkat. Dengan ini saya nyatakan Jenderal Khalid bin Walid dipecat. Segera menghadap. Menerima surat pemecatan itu, Jenderal Khalid sampai tidak bisa tidur. Masalahnya bukan apa-apa, karena merasa tidak bersalah. Nah, adik-adik yang kerja di sini juga dipecat tidak pugu-pugu, yakin tidak bisa tidur. Nah, tapi karena beliau mah prajurit yang baik, taat pada atasan, turut perintah, serahkan jabatan sama pengganti, langsung menghadap Umar bin Khattab. Assalamualaikum ya Amirul Mukminin. Waalaikumsalam. Please sit down. Silakan duduk. Langsung saja to the point. Saya menerima surat pemecatan. Apa benar saya dipecat? Umar bin Khattab menjawab, iya. Kalau soal dipecat, itu hak Anda atasan, saya bawahan. Tapi boleh saya tahu apa kesalahan saya sampai dipecat? Umar bin Khattab menjawab, Anda tidak punya kesalahan. Hah? Tapi dipecat? Apa kurang baik saya jadi jenderal? Umar bin Khattab menjawab, di zaman ini Anda jenderal yang terbaik. Tapi dipecat? Iya. Kalau begitu jangan bikin saya penasaran. Boleh saya tanya, apa alasan Anda memecat saya? Dengan santai Umar bin Khattab menjelaskan, ya Khalid, Anda itu jenderal yang baik, panglima yang baik. Setiap hari saya dengar masyarakat, rakyat, prajurit selalu memuji-muji Anda. Tidak ada yang menjelekkan. Catat Khalid, Anda manusia biasa. Terlalu banyak orang yang memuji, bukan mustahil dalam hatimu akan timbul rasa sombong. Sedangkan dalam ajaran Islam, innahu la yuhibbul mustakbirin, Allah tidak menyukai orang yang sombong. Seberat debu rasa sombong dalam hati, neraka jahanam yang menunggu.
Karena itu maafkan aku, wahai saudaraku, untuk menjaga agar kau jangan terjerumus ke neraka jahanam. Apa boleh buat saya pecat Anda, supaya Anda tahu, jangankan di hadapan Allah, baru di depan Umar masih belum bisa apa-apa. Mendengar jawaban yang demikian, Jenderal Khalid berdiri memeluk Umar bin Khattab sambil menangis dan berkata, terima kasih ya Umar, engkau saudaraku. Allahu Akbar. Itu jiwa Islam. Di zaman sekarang belum tentu ada 1 dari 1000 jenderal yang begitu. Sekarang mau disuruh berhenti, Dan yang paling hebat setelah dipecat, apa beliau punung? Itu punung bahasa Indonesia naonnya. Apa beliau memunung? Tidak. Beliau balik lagi ke medan perang, bertempur lagi, dengan catatan perangnya bukan sebagai jenderal, bukan sebagai panglima, tapi sebagai prajurit biasa. Bayangkan bekas jenderal perang di bawah komando sersan. Tapi waktu ada yang bertanya, ya Khalid, apa-apaan? Anda sudah dipecat, masih mau perang sebagai prajurit lagi? Apa jawabannya? Saya perang bukan karena pangkat, jabatan, saya perang bukan karena khalifah, saya perang semata-mata karena Allah, mencari keridhaan Allah. Indah ini kisah. Nah adik-adik, coba kita ambil inti dari sikap Jenderal Khalid. Anda bekerja di Jepang sebagai ini, sebagai itu, bersekolah di Jepang, menuntut ilmu di sini, sehingga hanya satu, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mencari keridhaan Allah. Hanya satu, laksanakan perintah Allah, jauhi yang dilarangnya. Ya. Banyak zaman sekarang orang yang kecewa karena tujuannya bukan karena Allah, tapi karena sesuatu. Anda pergi ke Jepang dengan satu itikat, saya cari Jepang, cari duit, pulang dari sana ke Indonesia, punya rumah, punya mobil. Belum tentu. Saya datang ke Jepang, sulit cari kerja di sana, kita cari kerja di sini, gajinya gede segala. Begitu berhadapan di sini, penghasilan tidak seperti yang diharapkan, capeknya melebihi, Anda akan kecewa. Karena apa? Salah tujuan. Seorang mahasiswa, dia kuliah, karena apa? Ingin jadi sarjana. Setelah jadi sarjana, punya jabatan, punya kedudukan, rumah mewah, mobil indah, itu. Begitu lulus jadi sarjana, cari kerja pun sulit. Akhirnya apa? Dia kecewa karena salah tujuan. Coba kalau tujuannya karena Allah. Seorang mahasiswa, dia kuliah, ya Allah, begitu mau pergi, saya pergi ke kampus menuntut ilmu karena diperintahkan olehmu. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Go, pergi kuliah. Mau jadi sarjana mau tidak, itu urusan nanti. Apa yang harus jadi sarjana itu sukses hidupnya hanya sarjana? Belum tentu. Lihat macan, lihat harimau, apa pendidikannya? SD juga tidak tamat, tapi dokter dihakan. Sob, saya berani ngadu harimau jeung insinyur, saya pegang maung.